Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yasani Isnadila dengan NIM 12320100012, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh Bapak dosen Fajar Rifki Asidik MMPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, berbicara tentang manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di lingkungan organisasi, agar informasi dan pengalaman yang dimiliki individu maupun kelompok bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja. Namun dalam konteks pendidikan Islam, manajemen pengetahuan menjadi penting karena nilai-nilai Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan pembelajaran terus-menerus. Nah, dengan manajemen pengetahuan, lembaga pendidikan Islam dapat menjaga kualitas pembelajaran, mendokumentasikan warisan intelektual, dan memperkuat kolaborasi antar guru maupun santri. Namun tantangannya tersendiri itu terletak pada pola pikir tradisional yang cenderung menjaga pengetahuan secara personal, kurangnya teknologi pendukung, dan minimnya budaya berbagi informasi. Nah, di banyak lembaga keagamaan masih ditemukan anggapan bahwa ilmu harus diajarkan secara langsung dan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan dibagikan secara terbuka. Oleh karena itu, perubahan budaya dan pemahaman tentang pentingnya berbagi ilmu menjadi kunci utama keberhasilan penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan pendidikan Islam. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan nomor 2, yaitu tentang perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Terus, sertakan contoh dari dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman. Baiklah, perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge terletak pada bentuk dan cara penyampaian pengetahuan itu sendiri. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat pribadi, terus sulit diungkapkan atau didokumentasikan. Nah, ia biasanya diperoleh melalui pengalaman langsung, intuisi, dan praktik yang terus-menerus. Nah, di lingkungan pesantren misalnya itu kayak kemampuan seorang kiai dalam memahami karakter seorang santri atau caranya menanamkan adab lewat pendekatan hati ke hati itu tidak bisa dengan mudah dituliskan atau diajarkan lewat buku. Nah, itu adalah bentuk dari tacit knowledge. Sementara itu, explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasi dengan jelas, mudah diajarkan, dipelajari, dan dibagikan kepada orang lain. Contohnya itu ada di organisasi keislaman, yaitu seperti buku panduan organisasi, catatan rapat takmir masjid, jadwal pengajian, dan kitab-kitab pelajaran yang digunakan di pesantren. Semua itu bisa dikopi, dicetak ulang, dan diajarkan secara formal karena bentuknya sudah tertulis dan tersusun rapi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang bagaimana sih proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman. Terus kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan, dan budaya kolegial. Proses knowledge sharing atau berbagi pengetahuan
dalam organisasi berbasis Islam bisa tumbuh secara kuat jika dilandasi oleh nilai-nilai keislaman seperti keikhlasan, amanah, tawadu, dan ukhuwah. Nah, dalam Islam, menyebarkan ilmu adalah bentuk ibadah. Maka, jika anggota organisasi menjunjung akhlak kerja yang baik seperti jujur, rendah hati, dan terbuka, mereka akan lebih terdorong untuk membagikan ilmu dan pengalamannya tanpa merasa takut disaingi atau kehilangan posisi. Nah, kepercayaan atau trust juga menjadi fondasi penting dalam organisasi keagamaan. Kadang masih ada sikap tertutup atau enggan berbagi karena merasa ilmunya bisa disalahgunakan. Maka, membangun kepercayaan baik antara pemimpin dan anggota maupun antara sesama rekan kerja akan menciptakan lingkungan yang kondusif atau saling bertukar pengetahuan. Nah, budaya kolegial di mana semua merasa memiliki peran yang penting, saling menghargai, dan tidak selalu birokratis akan semakin memperkuat semangat berbagi ini. Contohnya tuh dalam forum musyawarah pesantren atau rapat pengurus masjid. Nah, jika semua diberi ruang menyampaikan pendapat dan ilmu tanpa takut dihakimi, maka itu sudah menjadi wujud nyata dari proses knowledge sharing yang islami. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana yang paling krusial menurut Anda dan mengapa? Sertakan contoh penerapannya. Nah, siklus manajemen pengetahuan terdiri dari beberapa tahapan utama. Pertama adalah penciptaan pengetahuan, di mana pengetahuan baru muncul melalui diskusi, pengalaman, atau hasil riset. Terus yang kedua, penyimpanan pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan itu dicatat dan disimpan, bisa dalam bentuk tulisan, video, atau dokumen digital. Yang ketiga, distribusi pengetahuan, yaitu bagaimana pengetahuan itu dibagikan agar bisa diakses oleh yang lain. Dan yang keempat adalah pemanfaatan pengetahuan. Nah, disinilah ilmu itu benar-benar digunakan atau membuat keputusan, memperbaiki proses, atau meningkatkan layanan. Nah, dari semua tahapan itu, menurut saya yang paling krusial adalah pemanfaatan pengetahuan. Karena percuma kan kalau pengetahuan diciptakan dan disimpan jika tidak benar-benar digunakan. Misalnya di sebuah pesantren modern, mereka sudah memiliki data tentang perkembangan akademik dan karakter santri. Tapi kalau data itu tidak dipakai untuk menyesuaikan metode pengajaran atau pendekatan asrama, maka manfaatnya tidak maksimal. Nah, saya pernah melihat langsung di organisasi keislaman tempat saya aktif, di mana hasil evaluasi tidak dijadikan acuan dalam perencanaan berikutnya. Ini tuh menunjukkan bahwa tanpa proses pemanfaatan, pengetahuan menjadi statis dan tidak berdampak. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5. Apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Terus refleksikan potensi dan tantangan penggunanya di lembaga keagamaan. Nah, teknologi informasi memegang peran yang sangat penting dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan. Dengan teknologi pengetahuan bisa disimpan dalam jumlah besar, disebarluaskan dengan cepat, dan diakses kapan saja dan di mana saja. Di lembaga keagamaan seperti pesantren atau majelis taklim, teknologi bisa membantu mendokumentasikan ceramah ustadz dalam bentuk video, mengarsipkan materi pengajian dalam bentuk PDF, atau bahkan mengembangkan platform digital untuk diskusi keilmuan antara santri dan alumni. Namun, tentu ada tantangan yang tidak kecil
yang tidak kecil. Pertama, tidak semua pengurus atau tokoh agama terbiasa dengan teknologi. Kedua, ada kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi bisa menggeser nilai-nilai tradisional. Terus yang ketiga, kadang fasilitas yang dimiliki lembaga keagamaan itu masih terbatas, baik dari sisi perangkat maupun akses internet. Namun, jika teknologi digunakan secara bijak, tidak meninggalkan nilai Islam, dan dilakukan secara bertahap, maka potensinya luar biasa. Ia bisa menjadi jembatan antara tradisi keilmuan klasik dan tuntutan zaman modern, membuat warisan ilmu Islam lebih lestari dan tersebar luas. Baiklah, mungkin itu saja jawaban ujian akhir semester yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.